Hihihihi, ayang mumun bang. Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Gondes, Gondrong Deso. Bagaimana kabarnya? Setelah beberapa hari hanya merangkum film yang berbau anyir, kini saatnya kita istirahatin burung kesayangan kita dan mulai melatih hormon-hormon ketakutan kita dengan merangkum sebuah film horor berjudul Pet Sematary tahun 2019, di mana film ini akan menceritakan tentang sebuah tanah terkutuk yang bagi siapapun yang menguburkan hewan, manusia, atau makhluk hidup di tanah tersebut, maka akan bangkit kembali tetapi dengan kepribadian dan jiwa yang berbeda. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang baru pindah ke desa kecil bernama Ludlow. Ada Louis, si ayah, Rachel, si ibu, Ellie, si kakak, dan Jed, si bungsu, dan Church, si kucing kecil, di mana rumah yang akan mereka tempati ini ternyata cukup jauh dari warga lain, dan hanya terdapat satu tetangga yang dekat dengan rumah mereka. What do you think? Ya, mereka dikejutkan dengan sebuah truk yang melaju kencang, di mana jalan raya depan rumah mereka ini memang menjadi jalan utama bagi truk-truk dan kendaraan yang lewat dari desa menuju perkotaan. Louis sendiri berprofesi sebagai seorang dokter yang ditugaskan untuk menjadi dokter utama di sebuah universitas, di mana Louis ini merupakan dokter skeptis yang tidak percaya hal-hal tahayul, agama, Tuhan, dan semacamnya. Sehingga jangan heran jika mindsetnya selalu tentang sains dan hampir mirip seperti Paman Coki. Di rumah Rachel dan Ellie tak sengaja melihat beberapa anak remaja memakai topeng sambil membawa seekor anjing yang sudah mati dan menuju ke dalam hutan untuk melakukan penguburan di sebuah lokasi, kuburan hewan alias Pet Sematary. Hey, let's go back inside and watch a show. Tanpa sepengetahuan Rachel, Ellie diam-diam pergi keluar untuk melihat seperti apa Pet Sematary itu, di mana kondisinya ternyata tidak seperti kuburan manusia yang diruap dan dicor dengan desain keramik, apalagi fasilitas lengkap seperti atap, AC, bunga, dan lain-lain. Melainkan hanya sebuah kuburan biasa dengan tumpukan kayu yang menutupi lokasi sekitarnya. Dan ya, Ellie pun terjatuh karena terkejut dengan panggilan seorang kakek bernama Jude. Ini das-dasane. Yang ternyata si kakek Jude ini merupakan satu-satunya tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah Ellie. Tak lama muncullah Rachel yang datang menjemput, di mana mereka berdua akhirnya berkenalan satu sama lain. Dan sejauh ini Jude adalah tipikal tetangga yang baik dan tidak ketus atau sombong ketika bertemu dengan orang baru dari kota seperti Rachel dan Ellie ini. Our neighbor. I got stung by a bee. He brought the stinger out. Singkat cerita, malam pun petang dedet. Sebelum Ellie tidur, bertanya tentang apa yang dilihatnya siang ini, kenapa hewan usianya lebih cepat dari manusia dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Sebagai seseorang yang saintisme, Louis pun menjawab bahwa manusia memiliki metabolisme lebih lambat dari binatang. Itulah sebabnya usia manusia lebih lama dari binatang. Dan apa yang terjadi setelah kematian? Louis pun menjawab, tidak ada. Karena sesuai dengan ajaran Paman Coki yang diyakininya, kematian merupakan akhir dari segalanya. Dan yang terpenting adalah memikirkan saat ini, masa depan, dan apa legasi yang akan diberikan untuk keturunan. Just like dying is natural. About this, sweetheart, okay? Church and mommy and me, we're gonna be around. Keesokan harinya, ketika di rumah sakit, Louis mendapat seorang pasien tabrak lari bernama Victory yang wajahnya sudah hancur sebelah, di mana Louis tak mampu menyelamatkannya dan harus merelakan pasiennya meninggal dunia. Sementara itu, Ellie terlihat sedang berada di rumah si kakek Jude dan melihat ada foto beliau bersama dengan mendiang istrinya bernama Norma, yang karena saking senangnya punya tetangga baru, Ellie mengajak kakek Jude makan di rumahnya, sekaligus ingin menunjukkan kucing kesayangannya. Whoa, big fella. Singkat cerita, malam pun petang dedet. Ketika Louis sedang tidur nyenyak, saut-saut terdengar ada seseorang yang memanggil namanya, Louis, Louis.
tapi bukan merek dompet ya. Di mana Louis akhirnya berjalan ke arah jendela dan melihat ada seseorang yang sedang keluar dari kamar. Dan ketika Louis mengikutinya, tiba-tiba saja dia berada di dalam hutan tempat dikuburnya hewan-hewan peliharaan. Dan ketika suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas, tiba-tiba ya, itu semua ternyata tidak lebih dari hanya sekedar mimpi belaka. Namun kaki Louis nampak kemproh, penuh dengan tanah, sehingga hal itu menjadi keanehan tersendiri bagi Louis. Apakah semua itu nyata atau hanya mimpiku saja? Entahlah, hanya Teh Sela yang tahu. Saat akan berangkat kerja, Louis pun dipanggil Jude ke pinggir jalan untuk menunjukkan sesuatu, yang ternyata kucing kesayangan Ellie sudah tewas tabrak truk yang sering lewat. Yang apabila Ellie sampai mengetahui tentang hal ini, tentu saja dia akan sangat-sangat sedih, sehingga Louis akan mengatakan jika kucingnya telah kabur dari rumah. We can't let Ellie see this. We should do this tonight. Louis pun menceritakan hal ini kepada Rachel yang membuatnya langsung menangis, karena ternyata Rachel ini punya pengalaman buruk atau sejenis trauma dengan kematian seseorang. Jadi apabila ada binatang atau orang yang meninggal, Rachel bisa sangat-sangat sedih, karena ternyata dulu dia pernah punya kakak perempuan yang mohon maaf penyandang disabilitas, yang mana saat itu kedua orang tuanya sedang tidak ada di rumah, dan Rachel ditugaskan untuk memasak dan memberinya makanan. Tapi karena terlalu malas menggunakan tangga, Rachel pun memasukkan makanan tersebut ke dalam lift khusus pakaian kotor, sehingga si kakak terpaksa harus mengambilnya sendiri dengan kondisi yang seperti itu, sehingga tak sengaja membuatnya tewas terjatuh dan menyebabkan trauma berkepanjangan untuk Rachel sendiri. Tengah malam, Louis ditemani Jude pun berencana untuk menguburkan si kucing di lokasi Pet Sematary. Yang ketika Louis sedang menggali kuburannya, Jude tiba-tiba merasa simpati terhadap Ellie yang begitu sayang kepada kucingnya. Sehingga akhirnya terbesitlah dalam hatinya untuk menemukan solusi supaya Louis tak usah berbohong dan semuanya kembali normal seperti biasa. So follow me. Ya, Jude pun mengajak Louis masuk ke dalam hutan yang dipenuhi dengan pohon mati, di mana mereka berdua naik ke atas bukit yang di situ terdapat tanah dan bebatuan yang dipercaya bisa membuat makhluk hidup bangkit kembali, entah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, cacing, tikus Afrika, susana, entah apapun itu. Jude menguburkan si kucing di tanah tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan paginya, Louis dan Rachel pun membangunkan Ellie untuk menjelaskan tentang kucing mereka yang hilang, di mana saat mereka berdua mengatakan jika si kucing sudah kabur dari rumah, Ellie pun menjawab bahwa si kucing baik-baik saja kok. Tadi malam saja aku bermain dengannya. Loh. He's right there. He came back last night. Melihat kucingnya masih hidup walau dengan kondisi kotor dan lusuh, membuat Rachel menjadi bertanya-tanya, apakah kucingnya tewas tertabrak atau enggak sih mas? Kok dia masih hidup? Sebagai seseorang yang skeptis dan tidak percaya tahayul, Louis pun langsung menemui Jude untuk bertanya mengenai kucingnya yang hidup kembali, di mana hal tersebut sangat-sangatlah tidak masuk akal untuk seorang yang sangat ilmiah dan logis sekali seperti si Louis ini. Namun Jude juga tidak bisa menjelaskan alasannya secara rinci karena memang tanahnya sudah seperti itu sejak dulu dan tidak ada penjelasan logis atau masuk akal tentang kenapa tanah tersebut bisa membangkitkan makhluk hidup dari kematian. Penasaran dengan tanah itu, Louis pun mulai googling mengenai asal-usul tanah dan hutan yang ditempatinya saat ini, yang pada saat bersamaan Ellie terlihat sedang bermain dan bermaksud untuk membersihkan bulu si kucing. Tetapi ya, Ellie pun dicakar oleh si kucing yang sekarang menjadi agresif dan temperamental, yang setelah mengobati anaknya, Louis pun bercerita kepada Rachel bahwa kucing mereka sekarang menjadi agak galak. Mungkin dampak dari insiden tertabrak kemarin, dan tiba-tiba kaget dengan si kucing yang membunuh seekor burung, Louis pun segera membawanya ke ruangan basement
untuk diamankan terlebih dahulu. Sementara itu, Rachel terlihat sedang membersihkan meja yang kotor. Ketika ada suara di lantai atas, mirip seperti suara seorang penyandang disabilitas yang sedang merangkak dan... Ai, motor anjing. Syah, dang lumam. Keesokan paginya, Ellie terlihat sedang menggambar ketika Louis sedang mencari si bungsu yang ketika masuk ke kamarnya, betapa terkejutnya Louis saat melihat si kucing sedang duduk tepat di atas si bungsu yang sedang menangis, di mana si kucing semakin hari semakin temperamental saja dan hampir saja melukai si bungsu. I think it's a mistake that we moved here. Louis pun pergi ke rumah Jude untuk menanyakan apa yang terjadi pada kucingnya, di mana Jude menunjukkan sebuah buku mengenai suku Indian yang terpercaya jika tanah bukit tersebut terdapat makhluk bernama Wendigo yang merupakan makhluk mitologi atau roh jahat yang berasal dari manusia yang dikutuk. It wasn't just some campfire story. They believed it. They feared it. Waktu kecil, Jude pernah kehilangan anjing kesayangannya akibat terinfeksi kawat berduri, di mana salah satu warga lokal memberitahu tentang tanah tersebut yang katanya bisa membangkitkan makhluk hidup kembali dari kematian. Yang sesaat Jude kecil pun senang anjingnya bisa hidup kembali. Tetapi ketika si anjing menyakiti ibunya, sang ayah pun terpaksa melenyapkan nyawanya si anjing untuk yang kedua kalinya. I was 11 when I lost Biff. He'd run over some barbed. Sometimes dead is better. Mendengar cerita Jude, Louis pun bermaksud untuk menyuntik mati si kucing karena takut menyakiti atau melukai anggota keluarganya seperti yang dialami oleh ibunya si Jude ketika waktu kecil. Tetapi karena tidak tega, Louis akhirnya membawa si kucing ke sebuah jalan buntu dan meninggalkannya sendirian di sana. Good luck. Tepat di hari ulang tahunnya, Ellie nampak murung karena masih memikirkan nasib si kucing yang menghilang dari rumah. Di mana Louis mencoba menghibur dia dan anak-anak dengan bermain petak umpet. Yang ketika Ellie sedang bersembunyi di pinggir jalan, dia melihat si kucing tengah berlari di tengah jalan tepat saat si bungsu akan mengikutinya. Namun betapa paniknya Louis ketika ada truk melaju kencang dari kejauhan. Di mana saat si bungsu sudah berhasil diselamatkan, truk itu pun oleng yang membuat muatannya terlepas. Dan... Ellie pun tewas tepat di hari ulang tahunnya, di mana insiden ini benar-benar sangat membuat Louis dan Rachel terpukul seolah tak percaya jika anak sulung mereka harus pergi secepat ini. Namun apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur. Semuanya sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Supaya tidak terus larut dalam kesedihan, sang mertua pun membawa Rachel dan si bungsu untuk menginap sementara di rumah mereka, di mana Louis sendiri akan tetap bertahan di sini dan mencoba untuk mengikhlaskan kepergian putri tercintanya. Sepanjang malam, Louis terus terjaga tanpa bisa menutup matanya, di mana pikirannya sedang kacau. Akhirnya memunculkan sebuah ide nekat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. I need to close my eyes for a minute. Ya, Louis berniat untuk membangkitkan Ellie dari kematian tanpa sepengetahuan Jude atau siapapun. Louis nekat menggali kuburan Ellie untuk mengambil jasadnya, lantas dibawalah jasad tersebut ke tanah belakang rumah untuk dikubur di tanah terkutuk, seperti yang dilakukan pada si kucing sebelumnya. Tanpa tahu apakah akan berhasil atau tidak, Louis pun pulang ke rumah dan memeriksa sebentar kamar Ellie, di mana dia langsung tidur untuk menunggu hasilnya. Dan saat isu-isu menjelang subuh itulah, Louis tiba-tiba mendengar ada suara yang berasal dari luar, yang ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Tapi betapa terkejutnya Louis saat melihat ada jejak kaki yang masuk ke dalam rumahnya yang setelah diikuti sampai ke basement, ternyata itu adalah Ellie, putri tercintanya yang kini sudah hidup kembali meski dengan kondisi yang tidak worth it sama sekali. Home. Will you stay with me? Of course. Love you, Daddy. Keesokan paginya, Ellie tiba-tiba sudah menghilang dari kasur yang ternyata dia sedang menari di ruangan tengah. Namun tariannya jelas ugal-ugalan karena sampai merusak barang-barang.
hingga Louis terpaksa membentaknya untuk membuat Ellie berhenti. Sementara itu, Rachel sedang terjebak kemacetan saat panggilan teleponnya tak kunjung diangkat oleh Louis, sehingga Rachel yang khawatir pun menghubungi Jude untuk meminta tolong pergi ke rumah dan periksa keadaan Louis saat ini. He's not answering. No, and I've What are you gonna tell her? Thank you, Jude. I should be there soon. Saat itulah Jude merasa ada sesuatu yang janggal ketika Louis tak mengizinkannya masuk ke dalam rumah, di mana Jude hanya memperingatkan Louis tentang apa yang dilakukannya masih bisa dibatalkan sebelum semuanya terlambat. Namun Louis tetap yakin dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan ya, benar saja dugaannya. Ellie terlihat berada di loteng, membuat Jude langsung ketakutan, di mana dia segera masuk ke dalam rumah dan mengambil pistol simpanannya karena sudah tahu jika akan ada sesuatu yang buruk yang sebentar lagi akan terjadi. Terdengar suara dari lantai atas yang ketika Jude periksa, ternyata itu hanyalah si kucing yang sedang nangkring. Tetapi tiba-tiba kembali ke Louis yang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Rachel dan si bungsu yang mengaku tak bisa tinggal jauh dari Louis, di mana saat Rachel sudah mulai ikhlas dengan kepergian Ellie dan berniat untuk melewati semuanya dengan lapang dada, betapa terkejutnya Rachel ketika melihat Ellie hidup kembali, yang hal tersebut cukup membuat situasi menjadi sangat mendebarkan. Dikira akan bahagia, Louis ternyata sudah salah besar, telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati, di mana Rachel benar-benar masih tidak percaya dengan semua ini. Meski Louis sudah menceritakan semuanya secara terperinci, Rachel tetap tidak bisa menerimanya karena hal tersebut benar-benar melawan takdir Tuhan. I did what I think was right. Let God take his own. Sadar bahwa Ellie menguping percakapan mereka berdua, membuat Louis pergi untuk menyusulnya, di mana saat melihat pintu terbuka, Louis mengira jika Ellie pergi ke rumah Jude dan bermaksud untuk menjemputnya pulang. Karena Jude tak kunjung membukakan pintu, Louis pun masuk melalui pintu belakang, yang di situ dia menemukan Jude sudah tewas dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Dan Louis akhirnya baru menyadari jika apa yang sudah dilakukannya benar-benar suatu kesalahan besar. Rachel sendiri masih berada di kamar bersama dengan si bungsu yang mau tidur, yang ketika dirinya sedang rebahan, tiba-tiba ya, Ellie ternyata bermaksud untuk membunuhnya dengan sebilah pisau, di mana Rachel segera masuk ke kamar lain dan mencoba untuk keluar melalui jendela kamar. Tepat saat Louis muncul, Rachel pun segera menyuruh Louis untuk menangkap si bungsu, yang ketika dirinya akan turun, tiba-tiba Ellie berhasil masuk dan menusuknya tepat di bagian perut. You did nothing, just like you did with your sister. Menyadari situasinya akan bertambah buruk, Louis pun meletakkan si bungsu di dalam mobil, kemudian masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Rachel, yang ketika akan membawa dia keluar dari rumah, tiba-tiba ya, Louis pun dibuat tak sadarkan diri ketika Ellie sedang menyeret Rachel ke dalam hutan untuk dibangkitkan, di mana saat Louis sudah tersadar, dia pun langsung pergi ke kuburan hewan untuk menyusul mereka berdua. Rachel! Terjadi pertarungan antara Louis dan anaknya, di mana kita bisa simpulkan bahwa tubuh Ellie tidak lebih dari hanya sekedar inang atau cangkang bagi roh jahat yang ada di dalamnya. Yang mana tujuan roh jahat ini sendiri adalah untuk membunuh lebih banyak orang, kemudian dibangkitkan di tanah ini, supaya pasukan roh jahatnya bisa bertambah banyak. Setelah Louis tewas, kini yang tertinggal hanyalah si bungsu yang berada di dalam mobil, di mana dia melihat rumah Jude terbakar di lahap api. Yang ternyata itu adalah perbuatan keluarganya sendiri, yang kini sudah menjadi zombie yang dirasuki roh jahat, termasuk si kucing ini. Tamat. Ending yang cukup menggantungkan.
Hai kawan-kawan, kebenaran terkadang menyakitkan karena jika saja Louis dan Rachel jujur dan berani mengatakan kebenaran tentang kuncik yang mati kepada Ellie, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Ingat, kebenaran tidak perlu mencari tempat sembunyi. Maka dari itu, musuh terbesar manusia adalah kebenaran yang disembunyikan. Saya Gondes mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gondes, Gondrong Deso, Urung Tuwo.